Nah, teman-teman, setelah kalian memahami tentang konsep-konsep desentralisasi, otonomi daerah, dan daerah otonom, tentunya kita akan lanjut lagi nih, karena itu dasar banget ya, biar kalian tahu gitu ya, arah materi kita itu kemana arahnya. Nah, ketika saya berkata nanti otonomi daerah, daerah otonom, desentralisasi, kalian udah nggak bingung gitu dengan konsep-konsep ini gitu ya. Oke, logikanya tadi ya, seperti ini. Itu logika sederhananya ya, logika sederhana. Cara mainnya, cara main pemerintah kita itu seperti apa? Seperti ini ya, simpelnya begitu ya. Oke, nah banyak sekali ya di kalangan kita ya yang masih kebingungan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Ini masih konsep ya. Desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan politik dan administrasi. Nah, tolong dicatat ini, politik dan administrasi. Sedangkan dekonsentrasi itu adalah hanya administrasi saja, tidak ada unsur politisnya. Maksudnya apa? Ya, desentralisasi itu daerah otonom, ya ingat ya tadi daerah otonom itu apa? Artinya apa? Daerah otonom dapat melakukan proses politik, ya karena dia diberikan kekuasaan politis, ya dari pemerintah pusat itu diberikan. Desentralisasi itu proses penyerahan kekuasaan, ya dari pemerintah pusat kepada daerah. Nah isinya itu, isi proses kekuasaannya itu isinya itu adalah politis dan administrasi atau politik dan administrasi, begitu, ya. Jadi karena ada unsur politiknya di sini, maka pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk apa? Memilih kepala daerahnya sendiri, begitu. Makanya ada yang namanya pemilu kada, ya. Itu pemilihan umum kepala daerah, begitu ya. Pemilu kada, gitu ya. Oke, ini kurang kadanya atau pilkada lah sekarang ya. Dan administrasi dengan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Jadi sudah lebih dewasa gitu, diberikan kedewasaan, kebebasan, keleluasaan begitu. Meskipun ini tidak ada campur tangan pemerintah pusat, meskipun tidak ada, tapi tetap gitu loh. Karena tadi kekuasaan itu masih milik pemerintah pusat, maka pemerintah daerah atau daerah-daerah otonom tidak boleh membuat aturan, membuat kebijakan yang bertentangan sekali lagi dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Itu adalah desentralisasi. Jadi yang diserahkan itu adalah politik dan administrasi. Makanya kita mengenal gitu, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya gitu kan. Ada juga pemilihan DPRD begitu ya, tingkat provinsi maupun kota kabupaten gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk ya dari desentralisasi gitu. Simpelnya begitu. Nah, adapun sekarang dekonsentrasi nih, teman-teman. Kalau dekonsentrasi, yang diserahkan itu sama, tetap dari pusat ke daerah, tapi di konsep awal tadi kita udah belajar tuh. Nah, kalau dekonsentrasi itu diberikan itu kepada orang begitu. Kalau desentralisasi tadi terhadap lembaga daerah, ya, lembaga badan daerah, kalau dekonsentrasi itu ke orangnya gitu, ke orang yang ada di daerah. Jadi misalkan begini, eh, di provinsi Jawa Barat misalkan ada yang namanya bagian pajak gitu, bagian pajak gitu. Nah, sebenarnya pajak itu kan kewenangan ke pemerintah pusat begitu ya nantinya itu. Nah, otomatis pemerintah pusat itu memberikan dekonsentrasi. Kenapa didekonsentrasikan gitu? Karena nanti pajak itu ketentuannya itu yang menentukan adalah pemerintah pusat begitu. Pemerintah daerah itu hanya melaksanakan saja, melaksanakan proses administrasinya saja, tidak untuk memilih gitu, tidak untuk melakukan proses politis di situ, hanya sebagai administrasi saja. Pemungutan, kemudian pencatatan dan sebagainya dilakukan di pemerintah daerah. Nah, nanti berkoordinasi sama pemerintah pusat. Itu namanya dekonsentrasi gitu. Nah, atau ya di sini kepada pejabat pusat yang berada di daerah gitu ya. Bisa jadi ya orang pajak itu misalkan ya ada bagian dari pemerintah pusat yang ada di bagian pajak itu. Tapi dia statusnya itu pemerintah pusat gitu ya, status kepegawaiannya itu. Seperti itu. Nah, mereka yang mendapatkan dekonsentrasi ya hanya bertugas melaksanakan tugasnya saja, tidak untuk mengambil keputusan yang bersifat politis. Oke, nah ini poinnya. Jadi tidak boleh mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat politis.
begitu. Jadi tidak boleh mengambil suatu campur tangan yang berkaitan dengan politik begitu. Hanya bersifat administratif saja. Itu perbedaan dari desentralisasi dan dekonsentrasi.